21210001. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai toharoh dalam konsep mandi. Ajaran Islam merupakan ajaran yang cinta akan kebersihan. Untuk melakukan peribadahan saja harus dalam keadaan bersih dan suci. Dalam syariat Islam mengenal adanya istilah toharoh. Toharoh adalah cara membersihkan diri dari hadas besar maupun kecil. Adapun konsep toharoh terdiri dari mandi, wudu, dan tayamum. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai istilah mandi sebagai bentuk dari upaya pembersihan diri. Di sini poin yang akan saya bahas yaitu mandi, konsep mandi dalam syariat Islam. Yang kedua, dalil disyariatkannya mandi. Memasuki yang pertama yaitu konsep disyariatkannya mandi. Mandi adalah menyiramkan air dari kepala sampai bawah hingga basah semua, termasuk bagian hidung, mulut, dan telinga. Mandi adalah ajaran Islam tentang kebersihan. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa mandi adalah cara untuk membersihkan diri, mensucikan diri baik dari hadas besar maupun hadas kecil, sehingga mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu macam-macam mandi. Macam-macam mandi yang pertama yaitu mandi wajib. Hal-hal yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk melakukan mandi besar adalah keluarnya mani, menempelnya dua hal yang dihitan walaupun belum sempat melakukan hubungan badan, orang mukallaf, selesai haid, muslim yang meninggal kecuali dalam keadaan syahid di medan perang. Syarat-syarat mandi wajib yaitu niat, muslim, berakal, tamyiz. Tamyiz itu mampu membedakan mana yang baik dan benar, menggunakan air yang bersih, membersihkan sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, dan yang terakhir air disalurkan dari atas ke bawah agar bisa menjangkau ke seluruh tubuh. Sunnah mandi yaitu yang pertama berwudu sebelum mandi wajib. Yang kedua, membersihkan lubang tempat keluarnya hadas. Yang ketiga, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Yang keempat, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang kelima, menggunakan sabun untuk menggosok setiap anggota badan lalu bersihkan dengan air. Dan yang terakhir yaitu mengulangi membersihkan kaki di tempat dengan posisi yang berbeda. Selanjutnya yaitu bahasan mengenai mandi sunnah. Macam-macam mandi sunnah yaitu mandi sebelum sholat Jumat, mandi setelah memandikan jenazah, mandi sebelum sholat id, mandi sebelum sholat gerhana, mandi sebelum sholat istisqa, mandi setelah hilangnya akal, mandi ketika akan melaksanakan sholat, mandi ketika wukuf di Arafah, mandi di saat hendak melaksanakan tawaf, dan ketika keluarnya darah istihadah tapi bukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat sedang junub. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat, yang kedua melakukan tawaf, dan yang ketiga membaca atau pegang mushaf Quran, dan yang terakhir yaitu duduk di dalam masjid. Selanjutnya pembahasan tentang dalil disyariatkannya mandi. Saya mengambil dari Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuba illa abiri sabili hatta taqtasilu wa in kuntum marda'a ala safarin aw ja'a ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idun tayyiban famsahu biwujuhihim wa aydihim innallaha
kana afuwun ghafura. Terjemahan ayat: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar atas apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Asbabul nuzul ayat diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, Abdurrahman bin Auf membuatkan untuk kami makanan dan menyediakan khamar, lalu kami menyantap dan meminum khamar itu, lalu kami melaksanakan sholat menjadi imam. Aku membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terus dilanjutkan wa nahnu na'budu ma ta'budun. Lalu turunlah ayat ini sebagai peringatan. Adapun Al-Faryabi, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Munsir meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa kelanjutan ayat ini berkenaan ketika dalam perjalanan lalu dia junub, maka diperbolehkan tayamum untuk mendirikan sholat. Selanjutnya yaitu tafsir ayat Quran surat An-Nisa ayat 43. Saya mengambil tafsir dari Al-Mukhtasyar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamid, Imam Masjidil Haram, menjelaskan bahwa maksud dari wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar atas apa yang kamu ucapkan. Ini sebelum ada larangan untuk mengkonsumsi khamar secara mutlak. Dan janganlah mendirikan sholat ketika dalam keadaan junub, dan janganlah kalian memasuki masjid dalam kondisi tersebut kecuali sekedar melintas dan tidak berdiam diri sampai kalian mandi junub. Apabila kalian menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air, atau kalian sedang berpergian, atau kalian berhadas kecil atau berhubungan badan dengan istri-istri kalian, kemudian kalian tidak menemukan air, maka cukup carilah debu yang suci dan baik. Kemudian usaplah wajah dan kedua tangan kalian tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf atas keteledoran kalian dan Maha Pengampun bagi kalian. Di sini dapat disimpulkan bahwa peran Al-Quran dalam kehidupan manusia diartikan sebagai jalan yang jelas membawa kemenangan atau jalan membawa kehidupan yang baik. Apabila ingin melakukan peribadahan harus dalam keadaan suci. Namun pensucian diri tersebut harus sesuai dengan syariat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat dan jalan yang terang bagi umat manusia. Ajaran-ajaran yang diturunkan kepada nabi terdahulu disebut dengan syariat. Konsep syariat sama dengan konsep sunnah. Syariat sebagai peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar dijadikan pedoman dalam berkehidupan. Syariat sebagai penjabaran dari akidah, maka akidah tidak bisa terlepas dari syariat. Akidah dan syariat saling ketergantungan. Akidah tanpa syariat menjadikan akidah tanpa syariat tidak menjadikan pelakunya sebagai muslim sejati. Demikian sebaliknya, syariat tanpa akidah bisa menjerumuskan kepada kesesatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.